Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang menghadirkan berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama kita menyoroti memanasnya bursa cawapres ini ya. Benar-benar menjadi pembahasan di media sosial karena memang capres-capres ini ada yang mengatakan masih jomblo begitu ya. Belum ada yang bisa mengumumkan siapa wakil presiden atau calon wapresnya. Dan ini menjadi semacam tarik-menarik antara partai koalisi. Ya, setidaknya ada Partai Demokrat ini yang terlihat begitu semacam memberi tekanan begitu ya terhadap partai koalisinya, demikian PKB yang memberi signal tentang cawapres agar segera ditentukan. Dari Demokrat sendiri misalnya AHY mengatakan agar segera ditentukan kalau bisa bulan Juni ya, mengingat ini waktunya sangat mepet sehingga waktu sosialisasi tentunya akan lebih singkat ya jika terus ditunda. Di samping juga dikatakan bahwa elektoral Anies Baswedan berbagai survei mengatakan terus menurun. Ini mungkin disebabkan karena belum ada cawapresnya. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh Partai Demokrat baik melalui AHY maupun ini Ketua Bapilunya Andi Arief yang begitu tegas ya sampai mengatakan jika tidak segera diumumkan ya cawapresnya maka ada kemungkinan Partai Demokrat akan mengevaluasi dukungannya. Nah, ini tentu saja diartikan banyak pihak sebagai tekanan kepada partai koalisi dalam hal ini Nasdem ya yang seperti berhadap-hadapan dengan Demokrat. Langsung saja disambut ini dijawab seperti berbalasan oleh Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali yang mengatakan agar semua partai koalisi ini tetap sesuai dengan kesepakatan yaitu memberikan mandat untuk menentukan cawapres ini kepada Anies Baswedan dan agar tidak membuat rusuh, agar tidak cawe-cawe begitu katanya ya. Dan memang mengenai cawapres Anies ini selalu menarik menjadi pembahasan. Sebelumnya sempat beredar berbagai nama ya, mulai dari Khofifah, ada juga Aher dulu ya, AHY pastinya, dan kemudian sempat juga disebut-sebut bahwa ada Mahfud MD yang kemudian Mahfud MD sudah dengan tegas mengatakan menolak ya, menyatakan dirinya bukan pendukung Anies Baswedan. Di samping itu juga mengatakan bahwa jika Mahfud MD menjadi cawapresnya Anies tentu ini akan merusak partai koalisi ya karena bukan merupakan salah satu kader. Sehingga siapa sebenarnya yang akan menjadi cawapresnya Anies ini tetap masih menjadi misteri meskipun sebelumnya Anies Baswedan sempat semacam gimmick gitu ya mengatakan bahwa akan segera mengumumkan ada kejutan begitu ya, namun kejutan itu belum juga bisa diketahui oleh publik hingga kini. Di sisi lain capres-capres lainnya juga belum menentukan siapa cawapresnya. Yang menarik ini Puan Maharani nih juga sempat menyebut-nyebut nama AHY ya yang bisa saja dijadikan cawapresnya. Di sela-sela Rakernas ketiga PDIP, Puan menyebutkan nama kan banyak, ada 10. Kalau saya sebutkan yang ada di media ada Pak Mahfud, sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, Pak AHY, siapa lagi Mas? Pak Erlangga. Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Ya, tentu saja masuknya nama AHY ini menjadi tanda tanya ya, mengingat PDIP dan Demokrat ini seperti minyak dan air, rasanya sulit untuk bersatu. Sehingga banyak yang mengatakan ini hanyalah gimmick ya dari Puan Maharani yang tidak mungkin terjadi begitu ya. Karena implikasinya sangat besar ya, bisa jadi jika AHY berpasangan dengan Ganjar seperti itu, ini berarti ya koalisi yang mengusung Anies akan bubar ya, akan kesulitan untuk mencari pengganti Partai Demokrat sebagai pendukung di sela-sela waktu yang sudah mepet ya. Meskipun itu bukan tidak mungkin nanti ada penggantinya, tapi tentu saja ini sangat beresiko jika sampai Partai Demokrat hengkang begitu ya dan kemudian menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo seperti yang disampaikan oleh Puan Maharani. Namun demikian saya tidak yakin AHY atau Partai Demokrat mengambil langkah tersebut karena ini tentu sangat merugikan ya bagi Demokrat sendiri. Yang pasti elektabilitasnya di mata masyarakat akan menurun ya karena memang ini konstituennya tidak akan bisa menerima. Saya yakin jika AHY tiba-tiba berbalik dan menjadi pasangannya Ganjar Pranowo. Dan juga tidak ada jaminan loh ya
kalau AHY ini benar-benar akan diusung sebagai cawapresnya. Kita tahu posisi cawapres ini sangat mudah berubah begitu ya. Mahfud MD yang sudah hampir saja diumumkan menjadi cawapres tiba-tiba dibatalkan. Demikian juga dengan AHY, jangan-jangan sudah menarik dukungan dari Nasdem dan PKS dari koalisi untuk mengusung Anies dan mau menjadi pasangannya Ganjar Pranowo, bukan tidak mungkin tiba-tiba dibatalkan ya di menit-menit terakhir. Tentu ini sangat beresiko dan saya yakin Partai Demokrat tidak akan ceroboh ya mengambil langkah tersebut. Ya memang posisi cawapres ini seringkali menjadi faktor kejutan di akhir-akhir ya. Kadang pada pemilu sebelumnya bisa sehari sebelum pendaftaran ya baru bisa diketahui publik siapa cawapres definitifnya ya. Apakah ini terjadi juga pada Pilpres kali ini? Tentunya akan merugikan juga memang ya kalau sampai lama-lama tidak diketahui, karena kalau sekarang ini kan memang masa kampanyenya sangat singkat ya, karena sekitar bulan Oktober begitu ya baru DCT dan ini tentunya sangat mepet. Namun demikian para partai koalisi pengusung capres-capres ini sepertinya terus berusaha menentukan ya, tapi tarik-menarik kepentingannya begitu kuat ya, begitu alot untuk menentukan cawapres, begitu sulit. Padahal ada yang mengatakan hijok ya, cawapres ini sulit untuk menentukannya. Ketika sudah ditentukan dan terpilih, ternyata nggak ada pekerjaannya begitu ya. Iya, tapi ini sulit saja untuk menentukannya. Nah, yang menarik ini dari partai-partai lainnya, PKB misalnya ya, partai koalisi lainnya, ini juga sepertinya sudah memberi signal sedikit melempar tekanan ya kepada Prabowo Subianto yang belum juga mengumumkan siapa capresnya. Ini PKB melalui Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengungkapkan rencana alternatif Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin jika tidak menjadi cawapres Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dia menjelaskan pihaknya akan mengambil keputusan yang lebih rasional dengan mempertimbangkan sejumlah aspirasi dari berbagai pihak. Wah, ini juga semacam kode keras ya, mengambil keputusan yang lebih rasional. Tentu ini bisa dimaknai berbagai macam ya. Kita tahu begitu banyak tarik-menarik kepentingan. Demikian juga yang menarik lagi ini ada Golkar dan PAN ini ya. Jangan lagi cawapresnya arahnya mau kemana aja juga nggak tahu ya. Kalau P3 ini sudah berlabuh kepada Ganjar Pranowo. Sebelumnya mereka melakukan koalisi ya, tapi tampaknya ini sudah bubar koalisi tersebut. Tinggal Golkar dan PAN ini kita tahu PAN sudah mengadakan komunikasi yang cukup intens ya kepada PDIP dengan menyodorkan Erick Thohir katanya sebagai cawapresnya. Tapi tentu saja ini terus masih bisa berubah. Ada juga yang mengatakan opsi untuk mengusung Zulkifli Hasan berpasangan dengan Airlangga sebagai capresnya dan Zulkifli sebagai cawapresnya. Ini juga masih dibuka kemungkinan itu ya, mengingat secara hitung-hitungan ini juga sangat memungkinkan ya presidensial thresholdnya, karena Golkar dan PAN ini ada 129 kursi sehingga memungkinkan untuk membentuk poros sendiri dan mengusung capres dan cawapresnya sendiri menjadi pasangan yang baru. Manuver-manuver masih terus dilakukan soal cawapres ini, belum ada yang tahu ya, semua kemungkinan masih terbuka. Bahkan ada yang mengatakan menebak cawapres ini seperti menebak bajai mau belok ya, hanya Tuhan dan sopir bajainya yang tahu. Berita kedua yang juga viral ya, menjadi trending topik ini, yaitu persidangan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia ya, yang menghadirkan saksi pelapor yaitu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan atas kasus pencemaran nama baiknya. Ada berbagai hal menarik yang terungkap dalam persidangan tersebut, antara lain Luhut ya yang mengatakan agar mengusulkan ini LSM di Indonesia ini diaudit saja, dapat dari mana dananya. Hal ini disampaikan oleh Luhut dalam konteks untuk menjaga kedaulatan Indonesia agar negara ini tidak dicampuri oleh asing. Kami negara berdaulat. Dan itu sebabnya yang mulia saya mau audit, usulkan itu semua LSM yang mendapat dana dari mana, kata Luhut.
Seperti kita ketahui ya bahwa Haris Azhar ini didakwa melakukan pencemaran nama baik ya dengan Fathia terhadap Luhut Binsar Panjaitan dalam unggahan video YouTube channelnya yang berjudul Ada Lot Luhut di Balik Relasi Ekonomi Operasi Militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada ya. Judul inilah dan kontennya inilah yang kemudian berbuntut panjang dan menjadikan Haris Azhar dan Fathia dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Hal menarik lainnya yang terungkap dalam persidangan tersebut yaitu ketika pengacara Haris Azhar sempat seperti mencecar gitu ya Luhut Binsar Panjaitan soal jabatannya ya yang diungkapkan dalam berbagai media massa bahwa Luhut Binsar Panjaitan ini merangkap 15 jabatan. Saat itu pengacara Haris Azhar menanyakan ya kepada Luhut Binsar Panjaitan, saudara ini ada berita di media yang menyebut Bapak Luhut memiliki banyak jabatan. Di Tempo.co dikatakan saksi memiliki 15 jabatan yang pernah diberikan Bapak Jokowi. Betul atau tidak? Itu tanya kuasa hukum Haris Fathia ya. Menanggapi pertanyaan tersebut ya Luhut Binsar Panjaitan tidak langsung menjawab begitu ya betul atau tidak, tetapi mengatakan bahwa itu adalah berbagai kegiatan yang dilakukan dikarenakan jabatannya sebagai Menko ya. Begini saya sebagai Menko sangat banyak kegiatan-kegiatan. Itu bukan hanya saya, Pak Mahfud Menko Polhukam juga sama, ucap Luhut. Nah ini bahkan menyebut Mahfud MD juga mempunyai banyak jabatan dikarenakan jabatannya ya, yaitu sebagai Menko yang mempunyai banyak kegiatan-kegiatan. Mendengar jawaban Luhut Binsar Panjaitan, ini pengacara Haris Azhar dan Fathia mengulangi pertanyaannya ya dengan lebih singkat. Betul atau tidak Pak? Dan jawaban Luhut, saya biar jelaskan, enggak bisa jawab betul atau tidak. Jadi biar Anda ngerti juga pemerintahan. Kalau satu masalah terjadi di Kementerian SDM misalnya, tidak bisa SDM menyelesaikan hal itu sendiri. Ada kaitannya dengan Kementerian KLHK, ada kaitannya dengan Kementerian Lingkungan dan yang lain. Diperlukan satu koordinatornya untuk menyelesaikan banyak masalah tadi. Jadi kalau Anda tanya berapa jabatan saya, ya tergantung berapa banyak persoalan yang diselesaikan, ujar Luhut. Wah, jadi bisa banyak dong kalau semakin banyak masalah jabatannya semakin banyak. Dalam kesempatan itu Luhut Binsar Panjaitan juga mengungkapkan ya kekecewaannya ya karena merasa terhina begitu ya dengan sebutan Lot ya, Lot Luhut yang konotasinya itu dianggap negatif dan mengejek ya, karena secara definisi sih Lot itu artinya yang mulia bahkan ya, tapi di sini Luhut mengatakan itu semacam konotasinya untuk mengejek sehingga dia merasa terhina. Di samping itu Luhut juga sangat jengkel ya karena dituduh memiliki bisnis di Papua padahal ia tidak memiliki bisnis seperti yang dituduhkan Haris dan Fathia. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi sudah banyak dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan bagi saya, begitu kata Luhut. Persidangan ini menjadi menarik ya karena Luhut Binsar Panjaitannya akhirnya dijadikan dan hadir menjadi saksi meski sebelumnya absen ya pada persidangan sebelumnya. Namun kali ini hadir tentunya akan menjadi hal yang menarik ya karena kalau dalam persidangan-persidangan yang sejenis seperti ini sebelumnya seringkali ini terdakwanya langsung saja divonis tanpa dihadirkan. Contohnya misalnya kasus ijazah palsu dan lain sebagainya. Ini Presiden Jokowinya tidak pernah dihadirkan ya karena mungkin kasusnya beda saya tidak mengerti, tapi yang di sini Luhut Binsar Panjaitan akhirnya hadir, tentu ini saya apresiasi ya meskipun perkembangan selanjutnya kita belum tahu, tentunya dikawal. Dan yang menarik setelah persidangan ini juga beredar ya adanya screenshot with WhatsApp dari Haris Azhar yang dianggap sebagai seperti papa minta saham begitu ya, dianggap Haris Azhar ini minta saham Freeport begitu yang beredar di media sosial, disebarkan oleh beberapa akun, dikesankan seperti Haris Azhar ini meminta saham kepada Luhut Binsar Panjaitan untuk saham Freeport. Namun hal ini tentu saja dibantah karena kalau kita lihat, kita baca, orang awam sendiri baca ya screenshot dari WhatsApp tersebut bisa diartikan memang jelas terlihat bahwa sebenarnya Haris Azhar ini bukan minta saham untuk dirinya, melainkan mengupayakan hak-hak masyarakat adat ya agar memperoleh saham. Ini kita bacakan saja ya bunyi screenshot WhatsApp yang beredar di media sosial. Ini dari Haris Azhar. Selamat malam Pak, semoga sehat terus. Pak melanjutkan telepon saya ke Bapak 2 minggu lalu. Ini maksudnya Bapak ini ke Luhut ya. Saya minta waktu ke Bapak untuk membawa ketemu dengan para ketua adat dari masyarakat asli di sekitar wilayah Tembagapura areal lokasi Freeport.
Mereka mau mengadu dan minta bantuan ke Bapak perihal saham mereka yang tak kunjung jelas distribusi dan peruntukannya. Saya berharap Bapak bisa sediakan waktu untuk temui mereka. Terima kasih dan saya tunggu kabar baiknya dari Pak Luhut. Salam hormat. Dijawab oleh Luhut, silahkan saja. Hari apa Pak baiknya? Lagi diatur, begitu jawabnya. Siap. Nah, ternyata ini WhatsApp disebarkan seakan-akan Haris Ashar yang meminta saham. Padahal kalau kita baca ya jelas lah apa maksudnya. Berita ketiga, ini kami menyoroti bantahan beberapa pejabat ya soal isu penjagalan Anies Baswedan sebagai capres. Yang pertama ini dari Hasto Kristianto ya, Sekjen PDIP ini membantah dengan tegas tuduhan bahwa partainya berupaya menjegal Anies Baswedan. Itu tidak mungkin dilakukan karena PDIP sendiri pernah menjadi korban penjagalan semacam itu ya pada tahun 1996 lalu dan tidak mungkin akan melakukan hal yang sama. Hasto bahkan balik menyindir ini ya dengan mengatakan seorang pemimpin yang tidak berprestasi akan selalu merasa sedang dijegal oleh pihak lain. Sehingga pemimpin yang berprestasi selalu dihadapkan pada ujian. Tetapi pemimpin yang tidak berprestasi menciptakan ganjalan seolah-olah seperti ujian. Begitu kata Hasto ya. Soal isu penjagalan Anies Baswedan ini memang pertama kali bergulir ya. Sebenarnya sudah banyak bergulir di media sosial tapi kemudian dicetuskan oleh Sudirman Said ini ya. Juru bicara Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Sudirman Said menyebut ada pejabat negara yang secara bergantian mendatangi PKS agar keluar dari KPP begitu ya. Sedikit clue saja kalau sampai hari ini bergantian para pejabat negara, ada pemimpin partai, ada yang bukan mendatangi PKS dengan misi, ada yang implisit dan ada yang eksplisit. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi dan majunya Pak Anies digagalkan. Bentuknya apa? Ya namanya iming-iming, bentuknya macam-macam lah. Tapi kan barangkali menjelaskan di sini tidak cukup ya. Demikian kata Sudirman Said. Di samping itu Menko Polhukam Mahfud MD membantah ya tuduhan penjagalan Anies ini. Bahkan Mahfud meminta agar Denny Indrayana mengawal pencapresan Anies Baswedan ya. Karena jika sampai Anies gagal menyapres begitu ya bisa-bisa pemerintah yang dituduh untuk menjegalnya. Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan pencalonan Anies dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga, jangan sampai dari internalnya sendiri yang gagal, tapi pemerintah yang nggak ikut-ikut malah dituduh, begitu ya kata Mahfud MD. Sementara itu tentang penjagalan Anies ini publik mencatat ya dari berbagai perkembangan berita. Kita tahu yang pertama upaya penjagalan Anies ini adalah dengan memundurkan pemilu ya. Namun upaya ini sudah jelas gagal karena PDIP tidak mendukung ya. Meskipun PDIP yang menentang pemilu diundur ini disangsikan ya demi untuk kepentingan Anies tapi lebih pada kepentingan internalnya. Di samping itu setelah gagal menunda pemilu ternyata upaya penjagalan ini masih terus bergulir salah satunya dengan menggerakkan KPK ya dengan isu kasus Formula E bahkan Anies disebut-sebut akan menjadi tersangka. Formula E ini masih on ya, sewaktu-waktu bisa dipencet tombolnya jika resistensi bisa dikontrol. Hukum makin sulit dipisahkan dari politik. Majalah Tempo dari awal telah mengurai perseteruan internal KPK terkait Formula E yang ingin dipaksakan. Bahkan kita tahu ya sampai Endar Priantoro ini ya diberhentikan dari KPK sebagai direktur penyidikan di KPK diduga juga disinyalir begitu ya karena perseteruan dengan Firly Bahuri atas perbedaan pendapat tentang kasus Formula E yang dipaksakan ini. Harapan untuk mentersangkakan Anies ini menjadi semakin kecil ya ketika partai politik kemudian mendahuluinya ya. Yang utama ini adalah Partai Nasdem kemudian mendeklarasikan Anies sebagai capres yang diusungnya. Disusul dengan kemudian PKS dan Demokrat. Sehingga ini terkubur juga ya upaya untuk mentersangkakan Anies Baswedan. Namun demikian upaya untuk menjegal Anies sepertinya tidak sampai di situ saja. Ini terus bergulir, gagal mentersangkakan Anies, kemudian sekarang partai pengusung Anies Baswedannya yang ditekan habis-habisan begitu. Nasdem ini ya yang mendapat tekanan cukup kuat, salah satu kadernya juga sudah diborgol begitu dengan kasus korupsi. Meskipun ini lepas dari kasus korupsinya sendiri, Johnny J. Platenya tampaknya belum mau bernyanyi ya tentang siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi BTS tersebut. Namun banyak yang melihat bahwa kasus tersebut tidak lepas ya dari salah satu bentuk tekanan kepada Partai Nasdem.
Demikian juga PKS ya, dari sejak awal bahkan sampai kini kabarnya terus mendapat rayuan-rayuan dan iming-iming ya, mulai dari menteri hingga sejumlah uang. Kemudian Partai Demokrat ini ya juga bahkan sampai partainya akan dicopet begitu ya, istilah Romi, dan ini Muldoko sudah mengajukan PK. Entah jika PK ini dikabulkan tentu akan mempengaruhi pencapresan Anies Baswedan. Selain itu Partai Demokrat juga diiming-imingi juga ya, AHY akan dilamar sebagai cawapres. Tadi sudah ada beritanya seperti sudah disebut-sebut sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo dan lain sebagainya. Hal inilah yang dianggap oleh publik sebagai bentuk penjagalan kepada Anies Baswedan atau cawe-cawenya ya Presiden Jokowi, karena salah satunya dalam hal ini Muldoko sebagai KSP-nya hingga saat ini tidak diberi sanksi, tidak dipecat begitu ya, meskipun Jokowi mengaku tidak menyetujui langkah-langkah Muldoko untuk mencopet Partai Demokrat. Kita sampai pada berita keempat, ini menyoroti tentang kasus transaksi janggal 349 triliun. Masih ingat ya bagaimana kabarnya? Apakah hilang? Nah, ini dijawab oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa kasus tersebut tidak hilang. Ini bahkan sekarang makin seru-serunya. Mahfud MD menegaskan bahwa Satuan Tugas atau Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU terus bekerja untuk mengusut dugaan pencucian uang senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan ya. Ini sudah ada 16 tersangka yang ditetapkan oleh KPK ya, bahkan kasus Rafael juga terus berjalan. Ya, dari 16 tersangka yang ditetapkan tersebut diketahui 7 diantaranya adalah orang-orang di luar Kementerian Keuangan. Bahkan ada mantan anggota Dewan ini ya yang menjadi tersangka. Mahfud menegaskan kerja Satgas TPPU ini akan terus bergulir begitu ya, bahkan akan merembet kemana-mana begitu ya, akan dikembangkan kemana-mana. Tentunya ini publik dukung, sebaiknya juga anggota Dewan ini, DPR-nya juga ikut mengawasi ya, agar kasus ini kan angkanya tidak main-main 349 triliun, sudah sewajarnya ya kasus sebesar ini dikawal dan diawasi oleh DPR. Kita sampai pada berita kelima, ini berita terakhir yang menyoroti Jokowi yang mengajak warga Singapura untuk tinggal di IKN ya. Ajakan itu disampaikan Jokowi saat memamerkan keunggulan IKN di Prosperity Week di Singapura. Dia mengatakan bahwa IKN akan menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal dan berbisnis. Selain itu Jokowi mengajak warga Singapura berinvestasi di Indonesia. Jokowi memastikan pemerintah Indonesia memberikan berbagai macam insentif untuk para investor seperti tax holiday, non-collected value added tax, super deduction tax hingga import duty, terutama untuk industri energi hijau dan industri hijau. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa IKN sedang mengalami perkembangan infrastruktur yang signifikan dengan rencana penyelesaian pembangunan pusat pemerintahan dan infrastruktur dasar pada tahun depan. Semua ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menciptakan kota modern yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan berbisnis. Ayo warga Singapura, rame-rame tinggal di IKN ini, diajak oleh Presiden Jokowi ya. Kirain IKN itu dibangun untuk bangsa Indonesia, rupanya ini semua diajak ya demi investasi, gitu, investasi asing dengan berbagai potongan pajak tadi segala macam. Nah, ini kalau menurut kalian bagaimana ya? Silakan tulis di komen. Ya, demikianlah inilah berita kali ini. Pastikan ikuti terus program-program di YouTube channel inilah.com. Saya Rama Sarita, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan komen. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.